Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Oke, kali ini kita akan bukan nge-review ya, tapi kali ini kita akan coba ngelanjutin video kemarin yang Gakung pertama. Video yang sekarang ini adalah Gakung yang kedua, versi 2, tapi lebih kepada cara pengurutan bracing ya, dari awal pertama kali Gakung itu di unstring. Jadi ilmu yang akan kita turunkan kali ini tuh bukan cuma berguna untuk busur-busur Korea, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk ke busur-busur Turkish, terutama yang kondisi unstrungnya dia O atau C shape ya. Jadi yang bentuknya C atau O, ini insya Allah bisa dimanfaatin juga cara-cara seperti ini ya. Ini dari sistem cara pemanasan, urut, terus twist, pelintir ya, twisting. Nah, hal-hal seperti ini mungkin bisa bermanfaat. Nah, ini juga yang gue lakuin adalah versi gue ya, cara gue. Cara ini gue dapetin dari beberapa masukan ya, seperti misalnya gue banyak banget dapet ilmu, alhamdulillah, konsultasi sama Habib Nizam, terus sama Kang Rashid juga, sama Kang Anwar terutama ya. Itu orang-orang yang sangat-sangat banyak beri masukan, input, terus gue masukin, gue saring, gue pakai, dan gue coba di busur ini. Masih jauh dari sempurna busurnya, walaupun tapi dibandingin di awal dulu, kita betapa rumitnya waktu masalah Gakung ini, kali ini udah jauh-jauh, sangat jauh, dan udah dicoba sama banyak temen-temen kemarin-kemarin ya. Nah, ini juga dia udah nggak begitu bentuknya karena kita udah sering mainin ini busur, jadi bentuknya udah mulai jadi kayak kapal karena udah sering dipakai. Jadi dia nggak terlalu ribet-ribet amat lagi sekarang sih, intinya gitu. Nah, sekarang kita mau coba, ini adalah proses pemanasannya ya. Proses pemanasan ini ada macam-macam. Ada yang pakai hair dryer, ada yang pakai heat gun, ada yang pakai kompor listrik. Nah, cuman gue dapetin ilmu ini di praktisi-praktisi Korea. Mereka hampir rata-rata pakai kompor listrik karena katanya heat gun itu terlalu panas. Nah, bisa pakai heat gun ini salah satu ilmu dari Habib Nizam. Kalau pakai heat gun itu harus ditempel kanebo. Jadi ditempel kanebo di bagian sininya misalnya, terus di sininya dipanasin. Kanebonya itu isi es. Ya, kayak begitu. Ini berguna untuk busur-busur tanduk, gak cuma Korea. Jadi bisa diaplikasiin kemana aja. Nah, kalau untuk busur kalau untuk pakai kompor ya, kita tinggal panasin aja begini. Sorry, gue mau ngerubah yang bagian bawah sih sekalian ya. Kita panasin, oke, terus kita tekuk-tekuk dikit-dikit aja, dikit-dikit. Ini harus pakai feel, jadi terlalu tekuk juga hati-hati, karena treatment dia ini tanduk itu rambut sebetulnya. Jadi keratin ya, gelatin itulah kurang lebih. Jadi kita juga harus treatmentnya keras, kasar, tapi nggak terlalu kasar. Jadi harus agak lembut juga ya. Oke. Mudah-mudahan anak gue nggak bangun nih. Kalau bangun repot soalnya. Maklum, masih ada bayi. Oke. Kita coba string ya.
biasanya setelah di string ini bentuk kurva masih berantakan nih ya, jauh banget. Nah ini kita bisa panasin berarti sebelah sini ya, kita butuh dia lebih ketekuk. Oke, kita butuh ini lebih ketekuk, jadi kita panasin yang bagian sini ya. Oke, tekuk ya. Kurva dia udah mulai berubah, bisa begini juga. Oke, perhatiin juga masalah twistnya. Nah, jadi busur ini kalau udah habis dipanasin begini ya, itu setelahnya itu didinginin dulu, jangan langsung pakai. Ini nggak boleh banget udah habis dipanasin gini langsung pakai ya. Kalau caranya Habib Nizam itu langsung dikompres es, tapi itu juga harus ditunggu sekitaran 1 jam baru bisa dipakai, jadi diemin dulu. Ini kita kondisi lagi karena lagi unstring ya, ini gue udah nggak pakai karena apa, nggak, kondisinya nggak terlalu O shape banget. Kalau awal-awal kita pakai, gue pakai ini buat di sini aja sih. Terus untuk masalah twistnya itu bagian atas juga kita bisa panasin. Kita pegang juga ini ya, kita jadi saat pegang ini tuh kita harus rasain jangan sampai terlalu kepanasan banget. Ini rawan, si sinew-nya ini rawan ngeletup. Oke.
Kalau ini terlalu panjang berarti stringnya kita pendekin. Nah, nanti ada video tersendiri tutorial untuk masalah lilitan stringnya ini ya. Jadi lilitan string ini nggak sembarangan. Dia ada model lilitan apa ya, tradisional ya, knotnya ya, apa ya namanya, lilitannya tuh, bentuk lilitannya tuh dia ada tradisional. Jadi dia menggunakan dua jenis jadi dia ngegunain dua jenis string ya. Lilitan untuk yang ini ya, lilitan stringnya dia ini gakung, dia gunain dua lilit string, jadi total ada 3, satu yang panjang ya, terus yang 2 lagi itu untuk di ujung-ujung. Jadi ujung ini sama ini terpisah, jadi bukan kayak string modern bow, bukan yang pakai serving lagi diikat itu, enggak, dia ini 2 lilitan yang terpisah. Nah, ini nanti kita kalau ternyata ininya masih kependekan, berarti stringnya ini kepanjangan nih. Ini udah turun kelihatan. Yang ini kan di sini. Ya, berarti kita harus rubah string yang di sini, kita pendekin lagi supaya jarak breastside-nya bisa dapat sekitar 6 inch ya. Itu 14 sampai 15 cm. Itu jarak normalnya dari busur Korea. Kalau Turkish kan sekitar 17, kalau ini 14 cm ya. Oke, kita cut dulu. Gue mau nyetring, nanti ada video tutorial sendiri untuk masalah nyetring. Ya, ini mau gue kasih tahu dikit tentang cara ngebikin apa namanya, stringnya nih. Stringnya agak beda dari yang lain-lain kalau gakgung nih. Mudah-mudahan gue ingat, agak susah soalnya nih, apa, historical. Cuman kalau sukses berhasil, alhamdulillah deh ya. Kita coba nih ya. Bismillah. Sini. Sini ke sini. Masuk sini. Ini tarik sini. Yang ini masuk sini. Masuk sini. Ini ke sini. Jepit pakai yang ini. Nah, tada. Gini caranya ya. Ini kalau udah gini, kita lihat sama yang ini, samain ya. Oke, kurang lebih udah sama. Ntar dia makin ke tarik, makin kenceng nih. Oke, semoga berhasil. Oke, ini kelanjutannya ya. Setelah string udah kita bikin, terpasang jadi titik temunya ini tepat berada di bridge ya. Kalau dia udah mulai turun, nah ini berarti kita harus nge-string ulang, karena emang ini kan konsepnya gakung ini emang dari turun temurun ya, diturunkan keilmuannya juga dia. Jadi apa namanya, secara stringnya pun bentuknya masih old school banget lah, tradisional ya. Dia kesini ya, ini stringnya juga udah buluk, mungkin nanti kita bakal ganti mungkin. Nah, kalau udah lihat kayak gini, kita cek breastside-nya kita lihat. Ini kita ambil di 6 inch ya. Kita ambil dari 6 inch atau sekitaran 14 sampai 15 cm ya, 15 cm ya kurang lebih breastside-nya.
insya Allah tinggal penyempurnaan dari kurva aja atas bawah pelan-pelan. Apakah itu perlu untuk kalau masih bandel si tanduk ya berarti harus ada yang dikorbanin, dikikis lagi, diserut gitu ya supaya lebih halus. Misalnya dia masih kaku, ternyata kita harus ngelihat nih bagaimana supaya dia rata ya, kurang lebih kayak gitu. Kita coba tarik. Oke, cek juga twistnya. Udah nggak twist, udah di kamera ketangkep nih ya. Oke, aman, twistnya aman ya. Nah, kalau dia masih ada twist sedikit, kita tinggal pelintir aja lagi kayak tadi. Emang kayak beginilah tanduk khususnya Korea. Nah, jadi supaya juga teman-teman paham kalau busur tanduk itu bukan berarti yang pernah saya bilang kalau memiliki busur tanduk bukan berarti lo ngerasa udah being the top of the class gitu, bukan udah ngerasa jadi udah paling mentok terus akhirnya udah busurnya tuh paling enak, bukan begitu. Justru semakin lo udah memiliki tanduk, lo harus memahami karakter si busur, dan seperti yang pernah gue bilang, bukan busurnya yang salah tapi lo nya yang salah. Jadi lo nya sendiri yang harus ngecek, nyesuaiin si busur. Saat kita udah mengenali, kita harus jadi satu sama dia, kita harus punya soul sama dia, punya hati sama dia ya. Kita harus mengenali si busurnya, treatmentnya itu ya, kita harus become one. Jadinya ya kita harus ngikutin apa kekurangannya, kita lihat ya, kita menyesuaikan kalau bagian sini begini, bagian sini begini, terus sampai ke handle-nya kita harus gimana supaya pas, terus posisi ininya ya diacak-acak aja, nggak apa-apa, karena emang ini adalah proses. Kalau kata Mr. Tammy Fletcher ya kalau nggak salah, waktu kemarin sempat bilang having dia ngomongnya, emang dia orang Amerika, dia bilang having a hornbow is like training a dog ya. Jadi punya busur tanduk itu seperti ngelatih anjing. Jadi pelan-pelan sampai akhirnya si peliharaan kita ini akhirnya nurut sama kita, akhirnya manut sama kita ya. Bisa dengan cara keras, ada yang dengan cara halus, tergantung kita perlakuannya sih. Jadi bukan berarti jangan juga selalu menyalahkan boyer, jangan juga selalu jadinya lu ngerasa udah punya busur tanduk tuh berarti udah enak nih, udah langsung udah beli belasan juta, udahlah itu mah jadi juara. Bukan, salah ya, kayak gitu. Justru lu memiliki busur tanduk itu berarti lu harus mengikuti si busur itu gitu. Lu harus mengenali si busurnya. Apa yang lu dapetin belum tentu full keseluruhannya 100% selesai. Kayak Kakung ini ketika kita terima ya bukan berarti dia 100% tinggal pakai enak, enggak, bukan begitu ya. Kita harus nge-treat dia, kita harus ngerapin dia, nyocokin sama kita kayak gitu ya. Kayak ibarat beli kamera compact yang langsung jepret sama kamera profesional, lu harus beli lensanya dulu, lu harus cleaningnya, terus cara pemakaiannya yang lebih banyak fiturnya, dan resolusi berapa besarnya, itu cocok untuk kemana ya, seperti itu kurang lebih. Nah, beda sama compact kamera yang tiba-tiba lu tinggal pakai zoom tembak jepret, enggak. Busur juga seperti itu. Jadi semakin dia ke hornbow itu justru kita harus semakin bisa memahami si busur. Jadi ya susah-susah gampang, tapi kalau kita udah kenalin ini bakal sangat-sangat menarik ya. Menurut gue juga horn itu jadi ilmu yang bisa untuk kita gunakan juga ya. Selain dari busur-busur laminasi
terus lu harus perlakuin dia seperti manusia. Kalau lu nggak suka dihujan-hujanin atau kepanasan, ya busur juga gitu, lu harus perlakuin yang sama. Tapi ya lu panas, kalau lu ngerasa panas ini cukup, lu enak-enak aja fine, ya dia juga ngerasa fine. Tapi kalau lu ngerasa gila ini panas banget, terik, lu butuh minum, dia juga begitu. Jadi lu harus perlakuin dia seperti layaknya makhluk hidup, karena emang ini semua natural. Jadi apa yang lu lakuin ke dia harus lu lakuin sama ke diri lu. Lu jemur dia di dalam mobil kepanasan dalam kondisi string, lu mau nggak didiemin di dalam mobil kepanasan? Nggak mau kan? Kalau lu nggak mau, ya lu jangan lakuin juga seperti itu ke dia. Kurang lebih kayak gitu. Ya semoga bermanfaat ya review hari ini ya. Ya mudah-mudahan tadi gue tarik kelihatan ya. Mungkin belum terlalu, kurvanya mungkin belum terlalu perfect di bagian bawah, tapi insya Allah pelan-pelan emang butuh proses waktu. Insya Allah dia akan membaik. Kemarin kita udah coba tembak-tembak main-mainin juga udah sampai 31 inch, dan sebenarnya kalau dilihat di websitenya si Gakung itu sendiri, emang dia pembatasan tarik sebenarnya di 31,6 inci. Nah jadi bukan berarti dia nggak bisa untuk tarik lebih panjang, bisa aja tergantung kita treatmentnya ke dia. Tapi hati-hati juga karena ini ada batasan-batasannya, kita harus mengenali si busur. Udah itu aja review hari ini mengenali tentang busur Gakung ya, part 2. Semoga bermanfaat buat teman-teman, apalagi mereka yang pengen ngerasain busur tanduk ya. Semoga ya bisa bermanfaat, dan apa yang gua turunkan ini, apa yang gua informasikan ini adalah apa yang gua alami sendiri. Bisa benar bisa salah, sifatnya subjektif. Tapi kalau ini bermanfaat buat kalian, alhamdulillah, berarti gue bisa menjadi orang yang bermanfaat di saat corona kayak gini ya. Udah itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brother.